Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Saudara, mari di pagi ini kita mau datang untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, agar firman Tuhan menolong hidup kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, itu menunjukkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah henti-hentinya untuk menolong dan menopang kami. Kami bersyukur Tuhan bila pagi ini Engkau membangunkan kami di dalam kondisi yang baik. Anugerah dari Tuhan selalu bersama dengan kami. Biarlah pada pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan Tuhan pakai firman-Mu untuk menolong hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, berbicara soal janji berkat, tidak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang menginginkan berkat. Tetapi tidak semua orang mau untuk taat. Mungkin kita bertanya, mengapa berkat harus dikaitkan dengan ketaatan? Sebab berkat yang sesungguhnya adalah dari ketaatan pada perintah Tuhan. Inilah yang menjadi penekanan di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dan jika kita memperhatikan bagian ini secara lebih teliti, maka kita akan menemukan frasa jika engkau atau apabila engkau di dalam Ulangan pasal 28. Kita bisa menemukannya ayat yang pertama, kedua, 9, 13, 14. Nah, surah ini menunjukkan dengan jelas bahwa sifat bersyarat dari sebuah berkat. Seandainya bangsa Israel mendengarkan suara Tuhan sebagaimana seharusnya, kemudian melakukannya dengan setia segala perintah Tuhan, maka Allah akan memberikan berkat-berkat-Nya. Berkat berupa tempat yang lebih utama bagi Israel melebihi semua bangsa lain. Rangkaian berkat di tempat kerja, keturunan, hasil pekerjaan, atau usaha, dan rumah tangga. Bahkan saat pergi ataupun pulang. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Berkat berupa perlindungan dan kemenangan atas musuh. Ayat yang ke-7. Berkat berupa kesejahteraan dan kelimpahan hidup di tanah perjanjian. Berkat berupa ditetapkan sebagai umat yang kudus. Tuhan berjanji akan membuka perbendaharaannya yang melimpah. Namun sekali lagi semua berkat ini memiliki syarat, yaitu bagaimana bangsa Israel harus tetap setia mendengarkan perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tidak mengikuti ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Maka berkat yang mengejar dan menyusul bangsa Israel karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, sungguh betapa besar rahmat Tuhan bagi umatnya. Ia memberikan berkat jasmani dan materi. Ia menjanjikan berkat damai sejahtera, keamanan, kesejahteraan. Ia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan umatnya dan memberikan yang terbaik bagi umatnya. Akan tetapi, semuanya itu dikaruniakannya kepada mereka yang mendengarkan suara Tuhan dan yang berpegang pada perintah Tuhan serta hidup menurut jalannya. Nah, saudara, ini yang menjadi perhatian kita, bahwa Tuhan adalah sang sumber berkat itu. Dan ketika kita mau taat kepada sang sumber berkat, maka kita akan menikmati segala kebaikan yang Tuhan telah sediakan. Nah, saudara, di zaman sekarang ini, membaca dan mendengarkan firman Tuhan bukanlah menjadi sebuah hal yang sulit bagi kita. Apalagi di era teknologi yang semakin canggih. Ada yang namanya Alkitab
versi online yang kita bisa install di gadget kita masing-masing, sehingga kita bisa membaca, kita bisa merenungkan firman-Nya, kita bisa ditolong, diingatkan, dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, jadikan hal ini untuk menolong hidup kita taat pada Tuhan, untuk menolong kita makin kenal apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan umat-Nya. Saudara, mari kita belajar untuk setia kepada firman Tuhan. Terlebih lagi, kita punya satu motivasi, kita punya dorongan, aku mau taat pada Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik hidupku, Tuhan adalah sang sumber segala berkat dalam hidupku. Sehingga dengan demikian kita mau belajar untuk apa? Belajar untuk taat. Karena taat jauh lebih indah daripada berkat. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk setia pada firman-Nya, pada kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkaulah sang sumber berkat utama di dalam kehidupan kami. Tidak hanya atas apa yang kami butuhkan secara jasmani. Lebih jauh lagi, Engkaulah sang sumber selamat kami. Engkau juru selamat kami yang menebus kami dari keberdosaan kami. Kami yang seharusnya dimurkai oleh karena dosa-dosa kami, tetapi Engkau memberikan kami pengharapan. Di dalam iman kami, Engkau memberikan kami hidup yang kekal kepada setiap kami anak-anak-Mu yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolong mampukan kami di dalam hidup ini untuk kami boleh setia pada Tuhan, setia pada firman-Mu, taat akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Kami berserah dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.